Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Marilah kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan sabar. Selanjutnya kita kaji kitab takrib pada bab tentang macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin. Faslun ay hadha faslun wa kullu ma'i'in utawi saben-saben perkara kang cair kharaja kang metu apa ma'i' minas sabilaini saking dalan loro iku najisun najis. Jadi setiap cairan yang keluar dari dua jalan hukumnya adalah najis. Dua jalan di sini adalah kubul dan dubur. Yang biasa air kencing dan BAB. Nah, apabila ada keluar cairan yang tidak dari dua jalan, misalkan dari hidung atau dari telinga, maka itu hukumnya tidak najis. Contoh lagi, jika yang keluar adalah koin, uang koin dari dua jalan tadi, maka hukumnya bukan najis tapi mutanajis, yaitu benda yang terkena najis. Jadi uang koin yang keluar dari dua jalan tadi bisa menjadi suci apabila sudah dibasuh dan disucikan. Illal maniya kejobo mani. Jadi semua yang keluar, semua barang cair yang keluar dari dua jalan tadi itu hukumnya najis kecuali mani atau sperma. Ini pernah disampaikan dalam hadisnya Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau pernah mengerok baju Nabi yang ada bekas maninya. Kemudian Nabi memakai baju tersebut untuk pergi dan sholat. Maka itu menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali utawi basuh sekabehane pira-pira pipis wal aurasi lan kotoran iku wajibun, hukumnya wajib. Jadi membasuh air kencing, membasuh kotoran itu hukumnya wajib. Ini pernah juga disinggung dalam hadisnya Nabi bahwasanya ada orang A'rabi, orang Badui gitu nggih. Tiba-tiba masuk masjid dan pipis di dalam pojokan masjid itu. Lalu Nabi memerintahkan untuk mengambilkan air satu ember dan menyiramkannya dan membasuhkannya ke dalam kencing A'rabi tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air kencing itu wajib untuk dibasuh dan disucikan. Illa baula swabiyi kejaba pipise bocah cilik alladzi lam yakul kang durung mangan sapa swabi at-ta'ama ing panganan. Fa innahu mongko sak temene baul swabi iku yadhuru suci, saged suci birosyi kelawan nyiprataken birosyil ma'i kelawan nyiprataken banyu alaihi ing atase baulis sobi. Jadi pernah suatu ketika Ummu Qais ini sowan kepada Nabi Muhammad sambil membawa anak kecil, yaitu bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibu. Lalu Nabi meletakkannya di pangkuan Nabi dan bayi ini kencing, pipis. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil air di sini sedikit, lalu memercikkan di area pipis tadi dan tidak membasuhnya. Wala yu'falan ora dima'fu an syai'in saking suwiji-wiji minan najasati saking piro-piro najis illal yasiru kejaba sekedik minat dami saking darah wal qauhi lan nanah.
Jadi najis itu ya dihukumi najis, harus disucikan. Kecuali darah yang sedikit atau nanah yang sedikit. Nah, ini misalkan apabila ada luka di area wajah kita karena jerawat atau karena luka bengkak atau di area tubuh kita, tangan kita yang lain, luka. Jika darah atau nanahnya sedikit, maka itu dima'fu. Nah, batasan sedikit ini ulama membatasinya tidak lebih lebar dari uang koin. Wama lan hewan la nafsa kang ora ono darah iku maujud lahu kedue hewan sailatun kang mengalir. Idza waqa'a tatkalane tumibo opo hewan fil ina'i ing dalem wadah wa matalan mati opo hewan fihi ing dalem ina fa innahu mongko sak temeni ina ikula yunajisuhu ora najisaken opo hewan ing ina. Jadi apabila ada hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, contohnya lalat, nyamuk, semut, nah itu jatuh ke dalam wadah, ke dalam gelas, maka itu tidak menjadikannya najis. Bahkan dalam suatu hadis lagi ada disebutkan apabila ada lalat hinggap di minuman, maka hendaknya kalian memasukkan lalat tersebut ke dalam gelas agar sayapnya itu kedua-duanya itu tenggelam di dalam minuman tadi, karena sayap lalat itu yang satu mengandung penyakit bakteri, yang satu mengandung penawarnya. Apabila lalat itu tenggelam, kebanyakan pasti mati. Nah, ini menunjukkan ada bangkai lalat, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya di dalam minuman itu tidak menjadikannya sebagai barang yang najis. Wal hayawanu utawi hewan kulluhu ya sekabehane hewan iku tahirun suci. Semua hewan hukumnya suci illal kalba kejaba asu wal khinzira lan celeng. Wa malan hewan tawallada kang lair apa hewan minhuma saking karone au min ahadihima utawa saking salah sijine asu lan celeng. Jadi apabila kok kambing kemudian melahirkan anjing atau ada sapi melahirkan celeng, maka itu anaknya yang lahir juga menjadi hewan yang najis ya, karena mungkin asalnya itu berasal dari anjing dengan sapi, tapi lahirnya itu berupa sapi atau berupa anjing, maka itu menjadi hewan yang najis. Wal maitatu utawi batang utawi bangkai kulluha ya sekabehane maitah iku najisatun najis illas samaka kejaba iwak wal jaroda lan belalang wal adamiyah lan anak adam. Bangkai itu apa toh? Bangkai adalah hewan yang mati karena tidak disembelih secara Islam. Nah, termasuk juga kasus yang baru-baru ini, ada sebuah pondok pesantren yang besar, kemudian disumbang ratusan kilo ayam yang sudah disembelih. Ternyata setelah dilihat lehernya hanya dilubangi, menyembelihnya tidak dengan cara Islam, maka itu bukan ayam yang halal, karena ayam itu sudah terkategorikan menjadi bangkai yang najis yang tidak halal untuk dimakan ya. Bangkai yang halal dimakan adalah bangkai ikan, belalang, dan anak adam juga halal tapi tidak untuk dimakan. Wa yusalulan dibasuh opo al ina wada min wulughil kalbi saking jilatane asu wal khinziri lan celeng sab'a marratin kelawan pitung ambalan ya. Anjing dan celeng ini bisa mentransfer najis dengan air liurnya. Jadi kalau ada wadah dijilat, maka wadah tersebut menjadi najis dan harus disucikan dengan cara membasuh 7 kali, dan yang salah satunya harus dicampur menggunakan debu. Nah, campurannya ini bisa dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir.
Bahkan apabila mensucikan benda tersebut di dalam sungai yang di atas tanah, maka itu sudah dicukupkan dengan cara mengalirkannya sebanyak 7 kali, karena air sungai tersebut sudah tercampur dengan tanah. Wa yusalu lan den baso min sairin najasati saking sekarine piro-piro najis marotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan. Jadi membasuh semua najis itu cukup dengan 1 kali basuhan. Dengan syarat 1 kali basuhan tadi itu sudah bisa menghilangkan najis ainiyahnya, yaitu sudah menghilangkan warna, bau, dan rasa dari najis tersebut. Contoh, apabila baju terkena najis kencing, itu kan ada warna kuningnya ya, bau pesing, dan rasanya mungkin badek atau apa gitu ya. Nah, apabila dengan 1 kali basuhan, warna kuningnya hilang, rasanya hilang, kemudian bau pesingnya hilang, maka itu sudah cukup suci, dianggap sudah suci dengan 1 kali basuhan. Wassalasu utawi 3 kali iku afdhalu luwih utama. Adapun membasuhnya sebanyak 3 kali itu lebih utama. Nah, cara menghilangkan najis ini harus diperhatikan, terutama apabila air yang akan digunakan itu airnya sedikit. Jadi hendaknya barang yang najis itu didatangi oleh air, bukan barangnya yang mendatangi air. Contohnya, ya kaum laki-laki ketika setelah pipis. Nah, itu airnya didatangkan, disiramkan, ya, disiramkan. Bukan barangnya yang dicelupkan ke dalam air. Kalau seperti itu, maka menjadikan air itu najis semuanya. Ini berlaku apabila airnya sedikit. Wa idza takhallalat lan nalikani owah dadi cuka apa al khamratu khamr binafsiha kelawan awak dhewe khamr tahurat mongko suci apa khamr. Yang kita tahu khamr itu hukumnya adalah najis atau haram. Nah, khamr ini bisa dihukumi suci apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, bukan karena proses diberi campuran atau tambahan obat lain. Wa in takhallalat lan nalikane owah apa khamr bitorhi syai'in kelawan nguncalne sesuatu fiha ing dalam khamr lam yathur mongko ora bisa suci apa khamr. Jadi ibaratnya nggih, khamr itu kan air atau cairan yang terbuat dari perasan anggur atau jus anggur yang didiamkan lama, diproses, ditimbun dalam suhu berapa. Awalnya perasan anggur ini hukumnya suci. Kemudian karena proses dia menjadi khamr, maka khamr ini menjadi berhukum najis. Nah, karena seiringnya waktu khamr ini didiamkan, kemudian khamr tadi itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamr ini yang sudah menjadi cuka hukumnya kembali suci. Bagaimana dengan wadahnya, botolnya? Botolnya dimakfu karena yang namanya cairan itu pasti akan membutuhkan suatu wadah atau tempat. Berbeda apabila khamr ini masih berbentuk khamr, kemudian terkena baju kita, maka baju itu menjadi najis. Terkena pulpen, maka pulpennya menjadi najis. Atau dimasukkan suatu benda, batu misalkan, maka batu itu menjadi najis karena terkena khamr. Tetapi seiring berjalannya waktu, khamr itu berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka batu yang di dalam itu tetap najis. Karena batu di dalam khamr itu najis dan mengenai khamr yang sudah menjadi cuka dan suci, maka cuka ini tetap dihukumi najis karena bercampur dengan batu yang najis. Demikianlah gambaran dari perubahan khamr menjadi cuka apabila
dicampuri suatu benda yang lain karena tidak berubah dengan sendirinya. Karena batu yang bercampur dengan benda cair, batu yang najis tadi bercampur dengan benda cair yang suci, maka benda cair yang suci, cuka tadi, tetap dihukumi najis karena berdampingan dengan batu yang najis tadi itu. Demikian gambaran dari khomer yang berubah karena dicampuri oleh benda yang lain, tidak bisa menjadi suci meskipun sudah berubah menjadi cuka. Semoga kajian ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.